Sebelum melakukan pemeriksaan, kita melakukan informed consent terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan apa tujuan dari pemeriksaan, prosedur apa yang akan dilakukan, dan meminta persetujuan daripada pasien tersebut. Setelah itu kita mulai pemeriksaan dari bahu, diinspeksi, kita lihat warna, apakah ada deformitas, apakah ada scar, kemudian apakah ada masalah atrofi juga pada bagian bahu. Kemudian kita mulai dari palpasi, dari sternoclavicular menuju acromioclavicular, kemudian lanjut ke otot-otot dan sendi pada daerah bahu, kita cek kiri dan kanan, apakah sama atau tidak. Setelah itu, setelah melakukan palpasi, kita lanjutkan dengan melakukan range of motion. Untuk pengecekan ROM tersebut dilakukan aktif dulu, yaitu pasien menggerakkan sendiri. Kita memberikan contoh, itu bisa dilihat dari pergerakannya mulai dari fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, kemudian internal rotasi dan juga eksternal rotasi. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian ke pemeriksaan yang pasif, yaitu kita gerakkan bahu dari pasien. Kemudian juga dilihat apakah ada nyeri juga. Kemudian setelah melakukan itu, kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Setelah pada kedua tangan, kiri dan kanan, lanjutkan pemeriksaan Oakley Scratch Test. Selanjutnya adalah uji Garson, yaitu untuk menilai stabilitas bicep pada sulcus bicipitalis, yaitu jika uji Garson positif, dinyatakan positif jika pasien merasakan nyeri pada saat dilakukan pemeriksaan. Jadi kemudian pemeriksaan siku dilihat dari inspeksi warna, apakah ada deformitas, scar, kemudian apakah ada masalah atrofi dibandingkan kiri dan kanan, kemudian dilakukan palpasi pada epikondil lateral medial, kemudian sepertiga humerus, kemudian prosesus dan sulcus olecranon pada tangan kiri dan kanan. Kemudian dilakukan pemeriksaan range of movement. Range of movement ini sama, yaitu aktif dan pasif. Yang aktif bisa diberikan contoh terlebih dahulu. Jadi ada fleksi, ekstensi, supinasi, dan pronasi. Kemudian pasien diminta untuk melakukan kita lakukan secara pasif, yaitu dengan menggerakkan tangan pasien. Kemudian pada pergelangan tangan dilihat dari inspeksi, dari warna, deformitas, scar, masalah atrofi, tenar, hipotenar. Kemudian juga dilihat bandingkan kiri dan kanannya, dan juga dilihat pada daerah kuku apakah ada kuku psoriatik atau hiperkeratosis. Dilanjutkan dengan melakukan palpasi, yaitu pada distal radius ulna, kemudian pada 8 karpal, kemudian juga pada sendi-sendi jari tangan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan yaitu range of movement, yaitu untuk fleksi, ekstensi, deviasi ulnar, radial, kemudian fleksi jari-jari dan oposisi ibu jari. Ini juga sama dilakukan pada kedua buah tangan. Kemudian dilakukan secara aktif dan pasif juga. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan CTS carpal tunnel syndrome dari Tinel untuk diperkusi nervus median di pergelangan tangan bagian volar. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan Valen. Kemudian pada pemeriksaan Valen minta diposisikan tangan seperti ini, kemudian ditahan selama 60 detik. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan Finkelstein test, yaitu yang dicek yaitu tendinitis de Quervain, yaitu 4 jari fleksi menggenggam jari lalu deviasi ke arah ulnar.
dilakukan pada keduanya, dilihat apakah responnya, apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian pada panggul kita inspeksi dulu pada saat diam, kemudian kita minta pasien untuk berjalan dan kita lihat dua fase yaitu stand dan swing. Kemudian lanjutkan pemeriksaan panggul yaitu palpasi, diperiksa pada spina iliaca anterior superior sias, kemudian pada trochanter mayor kiri dan kanan, kemudian juga pada spina iliaca posterior superior. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan apparent leg length, yaitu dimulai dari umbilicus ke malleolus media, kaki kiri dan kanan. Kemudian juga dilihat true leg length-nya dari sias ke malleolus media. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ROM, yaitu pemeriksaan ROM pasif dan aktif. Ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, internal rotasi, eksternal rotasi. Kemudian itu dilakukan aktif dan pasif, minta pasien untuk melakukan gerakannya sendiri. Pada lutut kita lihat dari inspeksi kiri dan kanan, deformitas, scar, apa ada masalah atrofi. Kemudian dengan palpasi kita lihat pada daerah quadriceps, hamstring, kemudian sepertiga distal femur, patella, dan tuberosities tibia. Kita palpasi pada kaki kiri dan lutut kanan. Kemudian untuk menilai efusi kita pertama bisa lakukan Bolt sign, yaitu mendorong suprapatella, kemudian ke arah bawah, kemudian ke arah medial, dorong efus lateral ke medial. Kemudian kita lihat apakah ada efusi. Kemudian bisa dilakukan yang kedua yaitu balance sign, yaitu kita mendorong suprapatella. Kemudian pada bagian bawah kita periksa apakah ada efusi. Kemudian juga kita bisa memeriksa yaitu pemeriksaan balloting, yaitu penekanan patella ke arah femur dengan cepat. Kemudian kita evaluasi cairan pada bagian atas. Dan juga kita melakukan pada lutut pemeriksaan anterior posterior drawer test, yaitu kita melakukan genggam proksimal tibia, kemudian kita melakukan pendorongan dan pengangkatan, yaitu kita melihat integritas dari ACL dan PCL. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan McMurray, yaitu untuk menilai robekan pada meniskus. Kemudian dilakukan yaitu dengan memegang lutut, kemudian kita fleksikan maksimal, kemudian rotasi eksternal pada tumit, dorongan lateral ke sendi lutut. Kemudian jika kita melakukan rotasi internal pada tumit, itu kita dorong ke arah medial, kemudian kita ekstensikan. Itu dilakukan, penelitian ini dilakukan pada kedua kaki. Kemudian kita juga meminta pasien melakukan fleksi dan ekstensi pada lutut secara aktif dan juga pasif. Pemeriksaan terakhir yaitu pada pergelangan kaki, kita inspeksi dulu bagaimana pergelangan kaki kiri dan kanan kita bandingkan, kemudian kita nilai range of movement-nya dengan melakukan dorsofleksi, plantar fleksi, eversi, dan inversi. Untuk menilai ROM dilakukan secara aktif dan juga secara pasif. Setelah melakukan pemeriksaan, kita memberitahukan hasilnya kepada pasien dan juga kemudian bertanya apakah pasien memiliki pertanyaan, apa yang tidak mengerti. Jika sudah mengerti, pemeriksaan selesai dilakukan.